Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah akhlak tasawuf. Dalam makalah kali ini memiliki submateri yang pertama pengertian dan perbedaan akhlak, etika, moral, adab. Yang kedua menjelaskan objek, tujuan, aspek yang mempengaruhi akhlak. Yang ketiga adalah membedakan akhlak mahmudah dan madmumah. Yang terakhir adalah menghubungkan antara akhlak dengan hak, akhlak dengan kewajiban, akhlak dengan keadilan. Pengertian dan perbedaan akhlak, etika, moral, dan adab. Pengertian akhlak yakni secara lughat atau bahasa, akhlak adalah bentuk jamak dari khildun atau khuluqun yang artinya budi pekerti, tingkah laku, perangai, atau tabiat. Kata akhlak berasal dari kata kerja khalaqa yang artinya menciptakan. Adapun pengertian akhlak menurut ahli adalah menurut Ahmad Yamin dalam bukunya Al-Akhlaq mendefinisikan akhlak dengan kebiasaan seseorang atau kecenderungan hati atas suatu perbuatan dan telah berulang kali dilakukan sehingga mudah untuk mengerjakannya tanpa lebih dulu banyak pertimbangan. Secara terminologis, pengertian akhlak sendiri ini adalah tindakan yang berhubungan dengan 3 unsur yang sangat penting, yakni yang pertama ada kognitif, yang kedua ada afektif, yang ketiga ada psikomotorik. Pengertian etika. Pengertian etika adalah kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya adat kebiasaan. Etika merupakan istilah lain dari akhlak, tetapi memiliki perbedaan yang substansial, yaitu konsep akhlak berasal dari pandangan agama terhadap tingkah laku manusia. Sedangkan konsep etika berasal dari pandangan tentang tingkah laku manusia dalam perspektif filsafat. Etika adalah tingkah laku manusia yang ditransmisikan dari hasil pola pikir manusia. Pengertian moral. Moral menurut Suseno dalam Kurnia 2015 adalah ukuran baik buruknya seseorang baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral dan manusiawi. Sedangkan menurut Auska dalam Welan Kurnia 2015, moral adalah prinsip baik buruk yang ada dan melekat dalam diri individu atau seseorang. Moral atau moralitas adalah suatu tuntutan perilaku yang baik dimiliki individu sebagai moralitas yang tercermin dalam pemikiran atau konsep, sikap, dan tingkah laku. Perbedaan akhlak, etika, moral, dan adab. Akhlak adalah sikap dalam diri seseorang yang menjadi kebiasaan dan bisa mengarah pada suatu perbuatan. Sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Akhlak bersifat universal dan abadi. Etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia. Sumber etika adalah adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat. Etika bersifat lokal dan temporal. Adab adalah tata krama atau sopan santun yang harus diperhatikan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Adab juga bersumber dari adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat. Moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dikatakan benar, salah, baik, dan buruk. Sumber moral juga adalah adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat. Moral juga bersifat lokal dan temporal. Objek, tujuan, aspek yang mempengaruhi akhlak. Objek tujuan akhlak adalah perilaku manusia yang baik dan moral yang tercermin dalam tindakan dan sikap sehari-hari. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi akhlak seseorang, antara lain faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor agama, faktor personal, faktor pendidikan, faktor lingkungan kerja. Semuanya bisa saling berinteraksi dan mempengaruhi akhlak seseorang secara keseluruhan. Akhlak ada 2, yakni ada akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Saya akan menerangkan mengenai akhlak mahmudah. Akhlak sendiri adalah sifat yang tumbuh dan menyatu dalam diri seseorang. Bagi umat Islam, akhlak terpuji atau mahmudah ini adalah seperti
apa yang terdapat pada diri Nabi Muhammad, karena sifat-sifat dan perangai yang terdapat pada beliau adalah sifat-sifat yang terpuji dan merupakan uswatun hasanah bagi seluruh kaum muslimin. Secara etimologi, akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji. Mahmudah merupakan bentuk dari kata hamida yang berarti dipuji. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji disebut pula dengan al-akhlak al-karimah, yakni akhlak yang mulia, atau al-akhlak al-munjiat, atau akhlak yang menyelamatkan pelakunya. Adapun yang termasuk dalam kategori akhlak mahmudah ini jumlahnya cukup banyak. Di antaranya ada ikhlas, tawakal, syukur, asidik, amanah, al-adil, adil, pemaaf, wafa atau menepati janji, al-ifa ini menjaga kehormatan diri, al-haya punya perasaan malu, syaja'ah yakni berani, sabar, rahmah atau kasih sayang, saha yakni murah hati, ta'awun penolong, istisad hemat, muru'ah menjaga perasaan orang lain, qanaah merasa cukup dengan pemberian Allah, dan lain sebagainya. Akhlak madmumah. Akhlak madmumah adalah akhlak yang tidak dibenarkan oleh agama. Golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak madmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain. Akhlak madmumah ialah semua perangai manusia dari lahir dan batin yang mungkar, maksiat dan fahsya. Berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan yang dilarang atau dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam-macam akhlak madmumah itu ada marah, takabur, hasud, penyakit hati disebabkan karena perasaan dengki dan lain sebagainya. Untuk menghindari sifat tercela tersebut, sebaiknya kita harus memperbanyak beribadah, biasakan berbagi, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga tali silaturahmi. Hubungan, hak, kewajiban, dan keadilan dengan akhlak. Telah dikemukakan bahwa akhlak adalah perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja mendarah daging, sebenarnya dengan tulus ikhlas karena Allah. Hubungan dengan hak dapat dilihat pada arti dari hak, yaitu sebagai milik yang dapat digunakan oleh seseorang tanpa ada yang menghalanginya. Akhlak yang mendarah daging itu kemudian menjadi bagian dari kepribadian seorang yang dengannya timbul kewajiban untuk melaksanakannya tanpa merasa berat. Dengan terlaksananya hak, kewajiban, dan keadilan, maka dengan sendirinya akan mendukung perbuatan yang akhlaki. Mengingat hubungan hak, kewajiban, dan keadilan demikian erat, maka di mana ada hak maka ada kewajiban, dan di mana ada kewajiban maka ada keadilan, yaitu menerapkan dan melaksanakan hak sesuai dengan tempat, waktu, dan kadar yang seimbang. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.